Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini kita bisa melakukan share live secara streaming ya, teman-teman. Oke, mungkin di sini aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Hilda Nur Aini sebagai moderator dan di sini juga bersama kakak-kakak yang cantik-cantik banget ya. Pada malam hari ini mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo, nama aku Dea Nisatul Latifah, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Terima kasih. Oke, ke aku ya. Halo, selamat malam semuanya. Aku Hanifah Ramdhani Muswadi, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Aku dari Sareang. Yang selanjutnya untuk kakak-kakak yang dua. Halo, selamat malam. Perkenalkan Tri, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Aku berasal dari Bandung. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Karnesna ini mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Aku berasal dari Bandung. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Baik, Teda, gimana kabarnya nih Teda? Alhamdulillah baik. Yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Sehat-sehat. Oke, untuk malam ini kita akan membahas tema tentang meningkatkan motivasi dalam membaca Al-Quran. Nah, mungkin di sini kakak-kakak yang cantik ini akan menjelaskan ya satu persatu tentang gimana sih gitu caranya membaca Al-Quran yang baik itu, gimana sih caranya kita ningkatin motivasi kita untuk membaca Al-Quran gitu. Nah, di sini aku mau di sini ada ada 4 rangkaian yang akan dijelaskan sama kakak-kakak di sini. Yang pertama itu tentang strategi dalam membaca Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kakak Hanifah. Silahkan. Oke, makasih kepada moderator atas kesempatannya untuk saya menyampaikan, ya kita sharing gitu ya, kita sharing mengenai strategi meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran ini. Mungkin ada beberapa strategi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai cobalah mempelajari tajwid. Nah, dari tajwid ini adalah ilmu yang berkaitan dengan cara bagaimana membaca huruf-huruf dalam Al-Quran yang dengan benar gitu. Juga mempelajari aturan-aturan tajwid yang secara teratur untuk memastikan bahwa membaca Al-Quran itu kita itu benar gitu. Nah, dari tajwid itulah kita bisa mempelajari Al-Quran. Nah, untuk yang kedua, pahami makna yang terkandung dalam ayat. Jadi, selain membaca Al-Quran, kita juga penting untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Baca juga terjemahan Al-Quran atau gunakan tafsir Al-Quran jika ada gitu, kita lihat apa artinya terjemahnya, begitupun tafsir Al-Qurannya. Nah, untuk yang ketiga, cobalah latihan konsentrasi. Strategi yang ketiga itu cobalah latihan dengan konsentrasi. Nah, membaca Al-Quran pasti membutuhkan konsentrasi dan ketenangan pikiran. Karena kalau misalkan kita rame dalam lingkungan yang rame, terus kita membaca Al-Quran, kitanya nggak tenang, pembawaannya nggak tenang gitu ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya yang keempat ini ada bacalah dengan pelan. Nah, dalam strategi yang keempat ini bukan baca
pelan dengan suara yang pelan ya, tapi dengan tartil. Tartil itu tertib atau teratur gitu. Jadi jangan tergesa-gesa. Suara bacaan biar aja mengalir dengan tenang, atau pastikan bahwa setiap huruf itu kita baca dengan benar. Untuk yang kelima, kita juga bisa mencoba hafalkan ayat-ayat yang kita baca, gitu ya. Apalagi ayat-ayat pilihan. Dan coba juga ulangi setiap hari, bisa jadi setiap hari, itu untuk meningkatkan juga kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, yang keenam ini, jika kita ya kurang memahami tentang apa yang kita baca atau makna ayat yang kita baca, kita juga bisa bertanya kepada pengajar, pembimbing Al-Quran kita. Nah, pasti kita punya ataupun ke teman yang lebih mengetahui, ataupun ke orang tua, atau kita ya sebagai mahasiswi gitu, ke orang tua atau yang para jemaah, ke guru pembimbing Al-Qur'annya gitu. Bisa bertanya jika mengalami kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, coba bertanya gitu, jangan malu untuk bertanya, karena belajar itu nggak ada batasannya loh. Kita mau belajar sampai tua pun, asal kita mau belajar, itu kita harus bersyukur gitu ya. Harus memanfaatkan waktu, meskipun itu kita udah tua nanti, kita kurang dalam belajar, nggak apa-apa, kita nggak usah malu, apalagi ini untuk belajar Al-Quran. Kita sebagai muslim gitu ya, harus, itu pedoman kita gitu kan, itu pegangan kita. Nah, kita harus setidaknya paham mengenai apa itu Al-Quran gitu kan, bacaan Al-Quran, huruf hijaiyahnya gitu, masa kita nggak tahu huruf hijaiyahnya. Nah, untuk yang ketujuh itu, membaca Al-Quran dengan bimbingan. Nah, dengan bimbingan itu, ya kita ada pengajarnya. Setidaknya kita mempunyai guru untuk memberitahu kita gitu. Kalau kita salah, kalau kita ada yang salah, jadi kita langsung ada bimbingannya. Langsung ada yang membenarkan gitu. Tidak dibiarkan gitu saja salah. Mungkin segitu untuk strateginya, yang tadi ada 7 gitu ya. Kalau misalkan dari teman-teman semua ada tanggapan, atau misalkan ada yang kurang difahami, boleh ditanyain atau kita sharing aja. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya, dari Kakak Hani barusan sudah dijelaskan gitu gimana sih strategi membaca Al-Quran yang baik. Tadi aku menanggap yang pertama itu kita harus mempelajari terlebih dahulu tajwidnya, biar kita tuh tahu yang kita baca itu udah baik atau belum gitu. Terus tadi aku dengar kita tuh harus konsentrasi, terus harus membacanya secara tertib dan perlahan, harus mengulang-ulang lagi, dan tadi tuh yang terakhir tuh harus ada bimbingan. Jadi ya seperti yang tadi Kakak Hanifah bilang gitu, untuk belajar itu meskipun kita udah tua, gak usah malu gitu. Yang penting kita dengan niat yang baik. Oke, untuk selanjutnya tentang manfaat dalam membaca Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kak Dea Anisatul Latifah. Padanya saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izin ya, di sini aku akan sharing mengenai manfaat dari membaca Al-Quran gitu. Di sini aku ngambil ada sekitar 10 poin dari manfaat membaca Al-Quran. Mungkin memang lebih banyak lagi gitu untuk manfaat dari membaca Al-Quran. Tapi di sini aku ngambil ada 10 poin. Yang pertama tentunya memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja, karena ya seperti yang mungkin kalian ketahui bahwa dalam kegiatan membaca Al-Quran ini tentu saja memperoleh pahala yang berlipat ganda, yang menjadikan manfaat paling utama, yaitu memahami niat kita dalam membaca kitab suci tersebut, walaupun kita tengah terbata-bata saat melaksanakannya. Lalu yang kedua itu ada diselamatkannya saat hari penghisaban akhirat. Nah, derajat orang yang selalu menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran akan dinaikkan, apalagi saat hari penghisaban ya.
di hari kiamat nanti. Derajat mereka akan selalu naik ke tempat atas, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga itu menjadi keluarga dan kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, ahli Al-Quran adalah keluarga dan kepercayaan Allah. Nah, dalam sabda tersebut, seorang ahli Al-Quran atau seseorang yang selalu membaca kitab suci Al-Quran akan menjadi orang keistimewaan sekaligus kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, akan menjadi obat terbaik saat kita sakit. Nah, membaca kitab suci Al-Quran ini mampu membuat perasaan kita menjadi lebih tentram. Kenapa? Karena dalam kitab suci Al-Quran, ayat-ayatnya mengandung kenikmatan dan keindahan yang dapat dirasakan oleh ahli Al-Quran. Lalu, selain itu, ada yang kelima itu sebagai rumahnya itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang kita tinggali, apabila sering kita bacakan ayat suci Al-Quran, tentu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila anggota keluarga yang berada di rumah tersebut selalu membuka dan tentu saja membaca Al-Quran tersebut, maka rumah itu akan seolah-olah bercahaya terang karena ibadah tersebut. Lalu yang keenam itu ada dijauhkannya dari setan. Karena setan atau jin ini merupakan makhluk Allah yang senantiasa akan mengganggu keimanan kita. Namun hal tersebut dapat kita cegah dengan membaca Al-Quran. Nah, yang ketujuh itu senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya, azan dulu. Nah, jadi minum. Oh, mancing apa? Ikan polos aja. Ikan polos apaan ini? Ada itu nak, bukan kemeja. Nggak usah kemeja. Tapi tempolnya polos ini nih. Blus. Yang pengen pinjam kamu. Jadi tangannya ini loh. Jangan itu. Serutan. Ya jangan itu. Yang buat yang bisa di apa? Putar. Bisa dimasukin. Masuk apa? Jadi makan dulu. Ada juga kemudian.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Lalu manfaat dari Al-Quran, membaca Al-Quran itu sendiri yang ketujuh itu senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja karena manfaat dari membaca Al-Quran ini kita selaku makhluk Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu memperoleh perlindungan darinya. Lalu yang kedelapan, membuat hati menjadi tenang. Nah, kalian pasti sering mengalami hati yang tidak tenang, entah karena was-was atau berpikir seolah akan ada hal yang tidak menyenangkan terjadi atau yang lainnya. Nah, supaya perasaan tersebut hilang, ada baiknya kita obati dengan membaca Al-Quran. Nah, lalu yang kesembilan itu ada berisi ilmu pengetahuan, tentu saja karena dalam Al-Quran ini ilmu pengetahuan yang dan zaman sekarang semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an. Nah, yang poin terakhir nih yaitu dikabulkannya doa-doa kita. Nah, doa-doa yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada yang dikabulkan dan ada yang tidak. Kenapa? Karena memang tidak semua yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memang menghancurkan rencanamu supaya rencana yang telah kamu buat itu tidak menghancurkanmu di kemudian hari. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah ya, dari pemaparan Kakak Dea tentang manfaat membaca Al-Quran itu tadi banyak banget ya. Yang pertama tuh tadi tuh sebagai pedoman kita gitu, karena Al-Quran itu sebagai pegangan kita. Yang kedua, diselamatkannya nanti, diangkat derajatnya nanti di yaumul hisab. Terus rumah kita akan senantiasa diberi keberkahan. Terus kita juga akan diberi ketenangan gitu dari manfaat membaca Al-Quran tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu perihal motivasi agar kita tuh giat gitu membaca Al-Quran. Nah, ini tuh motivasinya tuh kayak gimana sih yang akan disampaikan oleh Kakak Karunia. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Mungkin perihal motivasi dalam membaca Al-Quran, kita sudah tahu terdapat banyak sekali dalil yang berisi tentang motivasi untuk membaca Al-Quran. Nah, salah satunya adalah dalil dalam Quran Surat Shad ayat 29, yang artinya adalah Al-Quran merupakan sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, kemudian mengenai tujuan membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar untuk dibaca dan melewati ayat per ayatnya aja, tapi banyak sekali tujuan dari Al-Quran itu tuh kita harus bisa mengamalkannya. Nah, sudah disebutkan banyak sekali manfaat dalam membaca Al-Quran oleh Kakak Dea tadi, tapi di sini saya akan menambahkan mengenai keutamaan membaca Al-Quran yang mungkin dapat meningkatkan motivasi untuk membaca Al-Quran dan lebih rajin membaca Al-Quran. Nah, Syekh Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, beliau khusus membuat bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, yang pertama adalah Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Kemudian yang kedua, orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. Yang ketiga, untuk orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat Allah. Yang keempat, untuk mereka yang belum lancar, tidak perlu khawatir, karena Allah tetap memberikan 2 pahala. Yang terakhir yaitu Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Mungkin sudah cukup dari manfaat yang Kakak Dea jelaskan dan tambahan dari saya mengenai keutamaan dalam membaca Al-Quran bisa membuat teman-teman menjadi termotivasi untuk lebih rajin dan
yang tidak pernah membaca Al-Quran menjadi membaca Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran menjadi lebih rajin gitu dan bisa menghafalkannya gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Karunia yang telah memaparkan tentang manfaat-manfaat dalam membaca Al-Quran dan meningkatkan motivasi membaca Al-Quran. Mungkin sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Kakak Dea gitu, sudah lengkap, dan Kakak Karunia menambahkan gitu. Oke, untuk yang terakhir tentang bimbingan penyuluhan dalam meningkatkan belajar Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kakak Hela. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai bimbingan penyuluhan dalam meningkatkan belajar Al-Quran. Nah, setiap manusia itu dalam kehidupannya pasti akan mengalami hambatan dan juga rintangan dalam mewujudkan keinginannya. Nah, sehingga sangat diperlukan bimbingan agama itu untuk selalu memperkokoh rasa keimanannya dalam menghadapi berbagai rintangan tersebut. Nah, jadi kita di sini tuh harus tahu sih apa itu bimbingan agama. Nah, jadi bimbingan agama ini merupakan bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri serta secara optimal dengan jalan yang memahami lingkungan, mengatasi hambatan, dan juga untuk menentukan rencana di masa depan yang lebih baik. Nah, bimbingan agama ini secara umum itu adalah sebagai suatu bantuan dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, di sini juga kita harus mengetahui apa sih itu motivasi. Nah, jadi motivasi itu diartikan sebagai usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang itu untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang ingin dikehendakinya. Nah, motivasi belajar ini merupakan sebuah daya penggerak yang psikis yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan dalam pengalaman. Nah, motivasi belajar Al-Quran juga adalah penggerak psikis dan dorongan itu baik berasal dari dalam diri maupun orang lain untuk mempelajari ayat Al-Quran. Nah, motivasi itu pada dasarnya itu dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan perilaku individu yang sudah belajar. Nah, motivasi ini mendorong timbulnya kelakuan dan mempengaruhi serta mengubah kelakuan. Hal ini tuh berarti seorang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan tekun dalam belajar dan terus belajar secara kontinu tanpa mengenal putus asa. Nah, jadi di sini tuh bimbingan penyuluhan agama itu ya sangat penting gitu untuk meningkatkan belajar Al-Quran. Nah, bimbingan agama itu merupakan bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimilikinya itu mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami lingkungan, mengatasi hambatan, dan juga guna untuk menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Nah, baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kakak Hela yang sudah memaparkan materinya ya tentang bimbingan penyuluhan dalam meningkatkan belajar Al-Quran. Tadi tuh ada dua ya. Yang pertama harus mempelajari tentang bimbingan agama dan tentang perihal bimbingan motivasi. Dan juga untuk teman-teman yang ada di sini gitu, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom chat. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ya acara pemaparan materinya dari awal sampai akhir sudah selesai gitu. Terima kasih juga kepada kakak-kakak di sini yang sudah memaparkan berbagai tips dan ilmu pengetahuannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.